Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku. Di video kali ini aku akan melanjutkan sebuah cerita yang belum kita selesaikan, berjudul Lelayu, di mana cerita ini ditulis oleh Lakon Story. Nah, buat teman-teman yang baru join sama channel ini, silakan untuk mendukung channel ini dulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Dan untuk teman-teman yang sudah setia bersama aku sampai sejauh ini, aku ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan dan kemurahan rezeki ya. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung saja ya masuk ke cerita dari Lelayu. Mendengar hal itu tentu saja, aku langsung gemetar dan berlari keluar rumah menuju rumah Pak Yosep dengan tidak berani menoleh ke belakang lagi. Sesampainya di rumah Pak Yosep saat itu, aku melihat ada beberapa warga yang duduk dan ada juga yang terlihat mempersiapkan nisan Mbok Marmi yang akan dimakamkan esok hari. Malam itu tanpa menyapa satupun warga yang ada di depan rumah Pak Yosep, aku langsung berjalan masuk ke dalam rumah untuk mencari ayahku, yang ternyata saat itu beliau terlihat sedang memimpin doa tepat di samping keranda mayat Mbok Marmi yang sudah terlihat rapi. Dengan keadaan yang masih gemetar ketakutan, aku pun akhirnya ikut duduk di tengah-tengah warga sambil ikut memanjatkan doa untuk Mbok Marmi. Bahkan aku pun masih ingat, saat itu aku juga melihat Bu Yosep yang sedang menangis terseduh-seduh di salah satu sudut ruangan yang ada di rumah ini. Melihat hal itu, aku pun kembali ikut merasakan kesedihannya, mengingat Mbok Marmi semasa hidupnya memang benar-benar orang yang sangat baik hati. Dan belum selesai aku ikut merasakan kesedihan keluarga Pak Yosep, tiba-tiba pandanganku teralihkan ke salah satu sudut ruangan rumah ini. Melihat hal itu, aku pun kembali ikut merasakan kesedihannya, mengingat Mbok Marmi semasa hidupnya memang benar-benar orang yang sangat baik hati. Malam itu, lagi-lagi aku melihat sosok kakek-kakek yang sering sekali menampakkan wujudnya kepadaku ketika aku berada di dalam rumah ini. Tapi kali ini berbeda. Sosok kakek-kakek tersebut waktu itu sangatlah jelas sekali terlihat, karena selain lampu rumah yang saat itu menyala terang, waktu itu sosok kakek-kakek itu berada tidak jauh dariku. Masih teringat jelas di kepalaku, kulit keriput dengan matanya yang ambles ke dalam membuatku tidak akan mungkin melupakannya. Bahkan waktu itu aku juga melihat tangan kakek tersebut berputar ke samping seperti bengkok tidak karuan. Melihat hal itu tentu saja aku seketika berteriak ketakutan. "Ah!" teriakku. Mendengar hal itu tentu saja seluruh orang yang ada di rumah Pak Yosep langsung berhenti berdoa dan bersama-sama menoleh ke arahku. Malam itu tentu saja aku langsung menangis ketakutan karena sudah merasa tidak kuat lagi dengan semua kejadian ini. Melihat hal itu, ayahku yang sebelumnya duduk di barisan paling depan, beliau langsung berdiri dan menghampiriku dan langsung memelukku sambil membisikkan sesuatu. "Istighfar, tidak usah dilihat," ucap ayah pelan. Setelah mendengar bisikan ayah, tentu saja aku langsung terkejut bukan main, karena aku mulai sadar jika ayahku sepertinya juga mengetahui apa yang waktu itu aku lihat. "Saya sudah tidak kuat ya," ucapku sambil menangis. Waktu itu seluruh orang yang ada di ruangan Pak Yosep seketika memandangiku dengan pandangan yang aneh. Mereka terlihat seperti seolah juga mengetahui tentang kondisiku yang saat itu sepertinya bisa melihat makhluk tidak kasat mata. Itu terlihat dari senyuman beberapa warga yang ditunjukkan kepadaku, seraya memberi tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Melihat hal itu, aku pun kembali menangis sambil memeluk erat tubuh ayahku. Dan tidak lama kemudian, aku pun langsung diajak ayahku pulang supaya aku lebih tenang. "Ayo, pulang dulu, ayah belum selesai nak," ucap ayahku. "Aku tidak berani pulang ya. Tadi waktu di rumah aku dituntun ibu, terus aku ditinggal ke kamar. Aku cari lagi, ibu sudah gak ada.
terangku pelan. Mendengar hal itu, ayahku yang sebelumnya terlihat tenang dengan keadaanku, tiba-tiba langsung terlihat kaget dan seolah tidak percaya dengan semua perkataanku. Ibu memakai kebaya coklat lengkap dengan kerudungnya. Aku takut ya, imbuku. Dan rupanya setelah mendengar semua penuturanku, waktu itu ayahku terlihat sangat kaget dan langsung memelukku erat. Dan tanpa menjawab semua perkataanku, waktu itu ayahku langsung memanggil salah satu orang yang ada di depan rumah, Pak Yosep, yang saat itu ku ketahui beliau adalah salah satu warga yang sedang ikut berada di rumah Mbok Marmi. "Wan, minta tolong antarkan Seli ke rumah mertuaku ya. Aku mau selesaiin jenazah Mbok Marmi dulu. Nanti kalau sudah selesai langsung ku susul," ucap ayah. Dan singkat cerita, aku pun malam itu bersama Mas Ridwan menuju ke rumah kakekku yang letaknya memang lumayan jauh dari rumahku. Dan sesampainya di rumah kakek, aku sangat terkejut bukan main, karena waktu itu aku melihat ibuku ternyata sudah ada di situ. Malam itu, ibu terlihat berbaring di dalam ruang tengah rumah kakekku dengan wajah yang sudah pucat, dengan banyaknya luka lebam yang ada di bagian wajah dan kaki. Melihat hal itu tentu saja, aku langsung kaget dan kembali menangis sambil berlari ke arah ibuku. "Ya Allah ibu," ucapku. Namun anehnya ketika aku berlari mendekati ibu, aku langsung ditarik oleh kakek, seolah aku tidak boleh mendekati ibuku yang saat itu terlihat tidak sehat. "Ibu kenapa kek?" ucapku sambil berteriak histeris. Dan tanpa menjawab hal itu, aku pun langsung dibawa keluar rumah dan diajak duduk di kursi yang ada di teras depan rumah kakekku. Waktu itu akhirnya aku pun perlahan mulai mengetahui apa yang sebenarnya terjadi denganku dan keluargaku. Malam itu, tiba-tiba kakek menceritakan sedikit demi sedikit apa yang sebenarnya kuhadapi. "Aku sebenarnya sudah tahu kalau akhirnya akan seperti ini," ucap kakek memulai percakapan. "Mbak Yuni itu kenapa, Bah?" sahut Mas Ridwan yang saat itu memang masih di situ dan belum kembali pulang. "Anakku ini sudah tidak kuat, Wan. Setelah ini sepertinya gantian Seli." "Itu Seli juga sudah diikutin terus," jawab kakek sambil melihat ke arahku. Mendengar percakapan itu tentu saja aku hanya diam, meskipun sebenarnya waktu itu aku sangat kaget tidak karuan. "Maksudnya gimana sih, Bah?" tanya Mas Ridwan. "Hasan itu sudah lama menjadi wadah jinnya orang-orang. Kalau sampai tidak kuat, pasti keluarganya yang akan jadi korban," terang Abah singkat. "Lah, kok bisa, Mbah?" imbu Mas Ridwan. "Jadi gini ceritanya," ucap Abah santai. Waktu itu, dan belum sempat kakekku bercerita tentang ayah, aku pun langsung memotong cerita kakek dan kembali menanyakan sesuatu yang kuanggap lebih penting. "Asi itu siapa, kek?" ucapku memotong percakapan. Mendengar nama itu, kakekku yang sebelumnya duduk santai, tiba-tiba langsung melotot seolah tidak percaya dengan apa yang aku katakan. "Sudah, tidak usah ditutupi lagi. Asi itu siapa? Di rumah aku juga sering dengar suara tik-tik yang mengganggu. Kalau habis dengar suara tik-tik, pasti gak lama ada orang yang meninggal," imbuku jelas. "Kalau tik-tik itu suara tetekan, nak," jawab kakek singkat. "Apa itu tetekan, Bah?" sahut Mas Ridwan. "Tetekan itu suara buat memanggil setan, agar setan-setan tersebut kumpul di satu tempat. Kata orang dulu, tetekan itu suara yang timbul dari tulang-tulang mayat yang saling dipukul. Suara ini memang tidak ada wujudnya, tapi kalau habis dengar suara ini, pasti selanjutnya akan ada setan-setan yang datang," katanya. "Tulang yang berbunyi tersebut adalah tulang orang sakti atau tulang orang yang penganut ilmu hitam yang sudah meninggal," terang Abah. "Kenapa semua itu kok gangguin aku, kek?" sahutku. Itu gara-gara Asi, nak," jawab kakek singkat. "Siapa Asi itu, kek?" tanyaku. Dan belum sampai Abah menjelaskan tentang siapa sebenarnya Asi, tiba-tiba kami semua dikejutkan dengan suara teriakan yang sangat keras dari dalam rumah kakekku. Waktu itu karena kami menduga kuat itu adalah suara ibuku, kami bertiga pun akhirnya langsung lari ke dalam ruangan tengah rumah kakekku dengan perasaan yang tidak karuan. Dan sesampainya kami di dalam rumah, benar, saat itu ibuku sudah seperti orang gila. Rambutnya acak-acakan, matanya memerah,
Ototnya keluar sambil sesekali tertawa cekikikan. Melihat hal itu tentu saja aku langsung ketakutan sambil tetap berada di belakang Mas Ridwan. Masih sangat tidak bisa kulupakan. Waktu itu ibuku bertingkah sangatlah aneh. Tangan dan kakinya berputar-putar dengan terkadang merangkak ke sana kemari, membuat suasana malam itu terasa benar-benar sangat mencengkam. Melihat hal itu, kakekku pun tidak tinggal diam. Beliau langsung berusaha menghentikan tingkah ibuku yang saat itu sedang kerasukan luar biasa. Bahkan waktu itu, aku juga sempat mendengar sedikit ucapan ibu dengan nada seperti nada ancaman. "Sudah tua banyak omong," ucap ibuku. Karena aku sangat ketakutan, waktu itu aku pun hanya berdiri di sudut ruangan rumah sambil terus melihat tingkah ibuku yang saat itu sudah tidak karuan. Namun belum selesai kami menangani ibuku malam itu, aku kembali terkejut bukan main. Iya, karena malam itu aku lagi-lagi mendengar suara tetekan yang seolah sedang mendekati dan mendatangi rumah ini. Suara tersebut terdengar perlahan dan semakin lama semakin kencang. Karena aku juga masih ingat dengan jelas ucapan kakekku jika suara tetekan tersebut akan mengundang makhluk halus berkumpul. Mengingat hal itu, keringatku seketika bercucuran. Jantungku berdetak kencang dengan tubuh yang sudah kembali gemetar ketakutan. Malam itu aku juga melihat wajah Mas Ridwan yang tidak henti-hentinya terlihat tegang dan ketakutan. Dan akhirnya, ibuku pun saat itu bisa diatasi oleh kakekku dengan sedikit upacara pengusiran setan dan ditambah dengan doa-doa yang tidak begitu jelas bisa kudengarkan. Dan singkat cerita, akhirnya ibuku pun pingsan dengan keadaan yang semakin mengkhawatirkan. Namun tidak berhenti di situ saja. Waktu itu kami mendengar suara tetekan tersebut tidak hanya keras, tapi sekarang terdengar seperti sudah berada di dalam rumah kakekku ini. Bau yang tiba-tiba tercium semerbak wangi ditambah dengan suhu yang mendadak dingin membuat kami semua yang ada di dalam rumah itu seolah-olah sudah dikepung oleh makhluk halus. "Wan, tolong ikat kaki Yuni dengan kuat ya. Ikat jadi satu dengan ranjangnya," ucap kakek tiba-tiba. "Sally, kamu duduk di samping ibumu ya nak. Mengajilah sebisanya," perintah kakek. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, aku pun langsung bergegas mengambil kursi dan duduk di samping ibuku yang saat itu sudah tidak sadarkan diri. "Sudah Wan, cepat tutup semua korden. Pintu-pintu rumah ini juga pastikan sudah terkunci. Setelah ini kita berzikir dulu di sini sampai keadaan aman. Kamu gak usah pulang dulu daripada ada apa-apa nanti di jalan," terang kakekku. Mendengar hal itu, Mas Ridwan pun terlihat langsung bergegas berjalan ke sana kemari sambil memastikan semua pintu yang ada di dalam rumah ini sudah terkunci dengan aman. Selain tidak tahu apa yang akan terjadi, kakekku di kampung ini memang dianggap sebagai sesepuh desa. Hal itulah yang membuat setiap perkataannya jarang sekali dibantah oleh siapapun. Malam itu, aku memang belum melihat siapapun yang terjadi di rumah ini selain suara tetekan yang memang terdengar terus-menerus. Namun anehnya, kakekku bertingkah seolah akan ada sesuatu yang akan terjadi di dalam rumah ini. Itu terlihat dari sikap kakek yang tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya dan mengambil sajadah serta tasbih yang langsung digelar di samping ranjang ibuku dan memulai berzikir, yang kemudian disusul oleh Mas Ridwan yang saat itu duduk tepat di belakang kakekku. Melihat hal itu, aku pun ikut berdoa sambil menoleh ke sana kemari, memastikan bahwa tidak ada apa-apa yang akan mendekati kami. Dan akhirnya semua persiapan dan perkiraan kakek jika ada sesuatu yang akan terjadi ternyata benar. Malam itu setelah suara tetekan yang sudah tidak lagi terdengar, aku tiba-tiba melihat di luar rumah ini seperti ada bayangan pocong yang seolah sedang diam mengawasi kami. Bayangan tersebut berbentuk jelas dari balik gorden yang memang menyerupai pocong lengkap dengan kain yang menonjol ke atas dan tangan yang mendekap di perutnya. Melihat itu tentu saja napasku seolah terhenti, jantungku berdetak tidak karuan, dan air mataku mulai keluar karena menahan rasa takut yang sangat sudah tidak bisa kutahan. Dan sesuai arahan kakek, aku langsung memejamkan mata sambil memegang tangan ibuku yang saat itu kurasakan sangat dingin, seperti orang yang sudah meninggal.
Dan tidak beberapa lama kemudian, aku tiba-tiba mencium aroma busuk yang seolah memenuhi rumah ini. Aroma busuk tersebut tercium jelas disertai suara araman yang saat itu kuduga berasal dari salah satu pojok ruangan rumah ini. Karena aku merasa tidak kuat lagi, akhirnya aku pun membuka mataku sambil berteriak histeris. "Pergi kamu, pergi, jangan ganggu ibuku," teriakku. Dan ketika aku membuka mata, benar sekali, saat itu memang ada sosok pocong yang berdiri tepat di belakang Mas Ridwan yang hanya berjarak kurang lebih 3 meter dariku. Sosok tersebut berdiri diam sambil melihat ke arah ibuku dengan tidak menggerakkan tubuhnya. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Saat itu tubuh pocong tersebut terlihat sangat kotor dengan wajah yang sudah terlihat busuk dengan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Melihat hal itu tentu saja aku seketika berteriak dan memanggil-manggil kakekku dengan terus menggenggam tangan ibuku. Mendengar teriakanku, kakekku yang sebelumnya menutup matanya dan berzikir, waktu itu langsung berdiri dan menghampiriku dengan langsung memelukku yang saat itu menangis terseduh-seduh. Dan setelah puas aku menangis di pelukan kakek, aku pun akhirnya kembali terkejut saat aku membuka mata. Sosok pocong tersebut ternyata sudah tiada. "Pocong, kek," ucapku. "Iya, kamu aja yang bisa melihat, nak," jawab kakekku pelan. Mendengar hal itu, aku pun kembali memejamkan mata di pelukan kakek yang sangat itu masih berusaha menenangkanku. Namun tidak berhenti di situ saja. Waktu itu, aku tiba-tiba juga mencium aroma bunga melati yang mendadak tercium oleh hidungku. "Kek, sekarang bau melati," imbuku. Perasaan yang saat itu kukira hanya aku yang mencium bau ini ternyata salah. Saat itu ternyata kakekku dan Mas Ridwan pun juga mencium bau yang sama. Dan seolah tidak memperdulikan lagi, saat itu kakekku tiba-tiba langsung kembali duduk di atas sejadahnya sambil menoleh ke arah kanan kiri dengan raut wajah yang terlihat gugup. "Ada apa, Mbah?" tanya Mas Ridwan. "Asih iki," jawab kakek singkat. Mendengar nama itu, tentu saja ketakutanku semakin menjadi-jadi. Aku pun juga masih ingat, waktu itu aku seolah sudah tidak bisa menyelamatkan diri. Aku sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi. Sudah tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dan sudah tidak tahu lagi apa yang bisa kulakukan selain menangis sambil terus memegang tangan ibuku yang saat itu masih belum sadarkan diri. Di sela-sela aku masih pasrah dengan semua keadaan ini, aku tiba-tiba mendengar suara perempuan sedang bernyanyi pelan dari arah dapur. Suara tersebut terdengar sayu sambil sesekali tertawa perlahan. Mendengar hal itu, aku pun semakin mengencangkan tangisanku sambil memandang wajah kakekku dan Mas Ridwan yang saat itu tidak berhenti memutar tasbihnya. Dan belum selesai aku mendengar suara nyanyian tersebut, tidak lama kemudian, dengan sangat terkejut, aku tiba-tiba melihat kakekku meneteskan darah dari dalam hidungnya. Darah tersebut mengalir perlahan hingga jatuh sampai ke bawah jenggotnya. Melihat hal itu tentu saja, aku langsung menghampiri kakek dan berteriak tidak karuan. Kakek kenapa?" ucapku. Mendengar teriakanku, Mas Ridwan yang sebelumnya ikut berzikir pun saat itu langsung membuka matanya dan ikut melihat keadaan kakekku yang saat itu memang mengeluarkan banyak darah dari dalam hidungnya. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, akhirnya Mas Ridwan langsung menggotong kakekku dan membawanya masuk ke dalam kamarnya yang saat itu tubuh kakek yang memang tiba-tiba terlihat lemas dan ikut tidak sadarkan diri. Dan setelah kami sampai di kamar kakek, waktu itu aku dan Mas Ridwan kembali mendengar suara nyanyian-nyanyian yang kini terdengar lebih jelas dan sangat menyeramkan. Lela, lela, lela. Namun yang membuat semua semakin mencekam adalah waktu itu kami juga mendengar suara lompatan pocong yang seolah juga berada di dalam rumah ini. Bahkan waktu itu kami pun juga mendengar jika suara lompatan tersebut tidak berasal dari satu sosok pocong saja, namun terdengar seperti ada beberapa sosok pocong yang seolah sedang berada di dalam rumah ini. Karena kami merasa rumah ini sudah tidak aman lagi, akhirnya Mas Ridwan kembali berlari keluar kamar dan menuju ke arah ibuku untuk segera membuka ikatan kakinya dengan maksud agar juga bisa membawa ibuku masuk ke dalam kamar kakek. "Ayo Sel,"
bantu aku, ucap Mas Ridwan sambil terus membuka ikatan yang ada di tubuh ibuku. Dan belum selesai kami membuka ikatan yang ada di tubuh ibuku, kami lagi-lagi mendengar suara lompatan pocong tersebut seolah tepat berada di belakangku. Dan tanpa memperdulikan hal itu lagi, aku pun terus menangis sambil terus menundukkan kepala dan sudah tidak berani lagi melihat ke arah manapun. Namun tidak beberapa lama kemudian, di tengah-tengah aku masih mendengar suara lompatan yang terdengar semakin dekat. Tiba-tiba ibuku berteriak histeris. Kali ini tubuhnya 2 kali lebih kuat dengan bajunya yang saat itu langsung ditarik hingga robek tidak karuan. Matanya melirik ke sana kemari sambil mencakar-cakar ranjang yang saat itu ditempati. Melihat hal itu tentu saja aku langsung berteriak dan berlari menyelamatkan diri masuk kembali ke dalam kamar kakek dengan meninggalkan Mas Ridwan sendiri yang kembali berusaha menenangkan ibuku. Sesampainya di kamar kakek, aku kembali terkejut karena saat itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri jika saat itu aku melihat sosok yang kuduga kuat adalah sosok yang bernama Asi.